Renungan Pagi Maranatha oleh Ellen G. White, 27 Agustus 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah imam besar kami yang agung. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana mempelajari firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan dan pertobatan bagi kami semua. Tidak hanya belajar doktrin Ka'bah, tetapi mengerti akan pelajaran yang disajikan dalam kebenaran itu. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Gerhard Tambunan. Kepada Saudara Gary, kami persilahkan. Selamat pagi. Pelajaran kita pada pagi hari ini berjudul Pelajari Pelajaran Ka'bah. Maka ia menjawab, sampai lewat 2300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Daniel 8 ayat 14. Kita harus menjadi pelajar nubuatan yang sungguh-sungguh. Kita tidak boleh berhenti sampai kita menjadi cerdas mengenai pokok tempat kudus yang ditunjukkan dalam penglihatan Daniel dan Yohanes. Pokok ini memberikan terang besar atas posisi dan pekerjaan kita sekarang, serta memberikan bukti yang tak terbantahkan bahwa Allah telah menuntun kita dalam pengalaman masa lalu. Pokok ini menjelaskan kekecewaan kita pada tahun 1844, menunjukkan bahwa tempat kudus yang harus disucikan bukanlah bumi, seperti yang kita sangka, melainkan Kristus pada waktu itu masuk ke ruang Maha Kudus di tempat kudus sorgawi, dan di sana ia sedang melakukan pekerjaan penutup dari jabatan imamnya sesuai dengan perkataan malaikat kepada Nabi Daniel. 2300 petang dan pagi itu telah ditemukan dimulai ketika perintah Artasasta untuk pemulihan dan pembangunan Yerusalem berlaku pada musim gugur tahun 457 sebelum Masehi. Dengan menjadikan ini sebagai titik awal, terdapat keselarasan sempurna dalam penerapan semua peristiwa yang dinubuatkan dalam penjelasan masa itu di Daniel 9 ayat 25-27. 70 minggu atau 490 tahun ditetapkan khusus bagi orang Yahudi. Pada akhir masa itu, bangsa tersebut meneguhkan penolakannya terhadap Kristus dengan menganiaya murid-muridnya. Dan para rasul beralih kepada bangsa-bangsa lain tahun 34 Masehi. Setelah 490 tahun pertama dari 2300 itu berakhir, tersisa 1810 tahun. Dari tahun 34 Masehi, 1810 tahun itu berakhir pada tahun 1844. Lalu, kata malaikat, tempat kudus itu akan dipulihkan dengan keadaan yang wajar. Iman kita mengenai pekabaran malaikat pertama, kedua, dan ketiga adalah benar. Penanda besar yang telah kita lalui tidak dapat digoyahkan. Walaupun pasukan neraka berusaha mencabutnya dari dasar dan bersuka cita dalam pikiran bahwa mereka telah berhasil, namun mereka tidak berhasil. Pilar-pilar kebenaran ini berdiri teguh seperti bukit-bukit kekal, tidak tergoyahkan oleh semua usaha manusia yang bergabung dengan setan dan pasukannya. Kita dapat belajar banyak, dan harus terus-menerus menyelidiki kitab suci untuk melihat apakah hal-hal ini benar adanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penatalanan Saudara Gerhard. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Perhitungan yang disampaikan dalam renungan pagi hari ini, mayoritas umat gereja Advent sudah mengetahui. Namun, ada satu kebenaran tentang akhir 2300 pagi dan petang tersebut yang belum diketahui oleh banyak umat gereja Advent, karena tidak diajarkan padahal tertulis dalam Alkitab dan Roh Nubuat. Pertama yang perlu kita ingat dan pahami adalah tata letak Ka'bah. Inilah tata letak Ka'bah.
Pintu gerbang dan pintu masuk berada di sebelah timur. Tabut perjanjian berada di sebelah barat. 7 kaki dian berada di sebelah selatan, dan meja roti sajian berada di sebelah utara. Alkitab berkata dalam Keluaran 26 ayat 35 yang berbunyi, "Meja itu haruslah kau taruh di depan tabir itu, dan kandil itu berhadapan dengan meja itu pada sisi selatan dari kemah suci, dan meja itu haruslah kau tempatkan pada sisi utara." Jadi, meja roti sajian atas perintah Tuhan diletakkan pada bagian utara bangunan Ka'bah. Bagaimana meja itu dibuat? Keluaran 25 ayat 23 sampai 25 berbunyi, "Lalu haruslah engkau membuat meja dari kayu penaga, 2 hasta panjangnya, sehasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Haruslah engkau menyalutnya dengan emas murni dan membuat bingkai emas sekelilingnya. Haruslah engkau membuat sekelilingnya jalur pinggir yang setapak tangan lebarnya, dan kau buatlah bingkai emas sekeliling jalur pinggirnya itu." Dalam versi King James dikatakan crown. Jadi bingkai tersebut adalah crown atau mahkota. Karenanya meja roti sajian tersebut ada 2 bingkai emas atau 2 mahkota. Meja roti sajian itu memiliki pinggiran yang menyerupai mahkota dan ada 2. Jarak mahkota yang satu dengan mahkota yang lain selebar telapak tangan. Lalu, di atas meja itu ditempatkanlah roti. Kita buka Imamat 24 ayat 5 dan 6, dikatakan, "Engkau harus mengambil tepung yang terbaik dan membakar 12 roti bundar daripadanya. Setiap roti bundar harus dibuat dari 2/10 eva. Engkau harus mengaturnya menjadi 2 susun, 6 buah sesusun di atas meja dari emas murni itu di hadapan Tuhan." Meja roti sajian tersebut memiliki 2 bingkai atau 2 mahkota, dan di atasnya diletakkan 2 susun roti dengan masing-masing susun terdiri dari 6 buah roti bundar. Dan meja tersebut terletak di sebelah utara. Mengapa kebenaran ini perlu disegarkan? Agar kita memahami apa yang Alkitab dan Roh Nubuat nyatakan. Alkitab berkata dalam Yesaya 14 ayat 12 sampai 14 berbunyi, "Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi." Ini tentang Lucifer yang hendak duduk di tahta Allah di sebelah utara. Sebab Lucifer hendak menyamai Allah. Jadi, di sebelah utara ada tahta Allah. Kemudian, siapa yang duduk di atas tahta Allah tersebut yang berada di sebelah utara? Wahyu 3 ayat 21 berkata, "Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya." Yang duduk di atas tahta Allah ada 2 pribadi, yaitu Yesus dan Bapanya. Nah, apakah yang terjadi pada akhir 2300 pagi dan petang? Berikut penjelasan Roh Nubuat yang terdapat dalam buku tulisan-tulisan permulaan halaman 103 sampai 105. Mari kita baca. Akhir dari 2300 hari. Saya melihat sebuah tahta dan di atasnya bersemayam Bapa dan Anak itu. Saya memandang kepada wajah Yesus dan mengagumi pribadinya yang mulia. Pribadi Bapa tidak dapat dilihat, sebab sebuah awan terang kemuliaan menyelubunginya. Saya bertanya pada Yesus kalau Bapanya mempunyai rupa yang sama seperti dirinya sendiri. Ia mengatakan, "Memang begitu, tetapi saya tidak dapat melihatnya." Untuk itu ia berkata, "Kalau engkau sampai sekali saja memandang kemuliaan pribadinya, maka engkau akan binasa." Jadi, dalam penglihatan yang Nyonya White terima, dia melihat sebuah tahta di sorga dan hanya 2 yang duduk di atas tahta itu, yaitu Bapa dan Anaknya. Berikutnya, di muka tahta itu saya melihat orang-orang Advent, gereja, dan dunia. Saya melihat 2 rombongan. Rombongan yang satu menyembah sujud di hadapan tahta itu dengan perhatian yang mendalam, sedangkan yang lain berdiri tidak berminat dan lalai. Mereka yang menyembah sujud di hadapan tahta itu akan mempersembahkan doa mereka dan memandang pada Yesus.
Kemudian ia akan memandang kepada Bapanya dan tampaknya memohon padanya. Suatu terang datang dari Bapa kepada anak itu dan dari anak kepada rombongan yang sedang berdoa. Ada dua kelompok umat Advent, yaitu yang setia dan yang duniawi. Dan terlihat peran Yesus sebagai pengantara. Dia bermohon kepada Bapanya atas permohonan dari umat-umatnya, dan jawaban dari Bapa diberikan melalui Yesus. Kita lanjutkan dalam halaman 104 dikatakan, saya melihat Bapa berdiri dari tahta itu dan dengan kereta yang menyala-nyala masuk ke dalam tempat yang maha kudus di dalam tirai dan duduk di sana. Kemudian Yesus berdiri dari tahta itu dan sebagian besar dari mereka yang menyembah sujud berdiri dengan dia. Saya tidak melihat seberkas sinar yang memancar dari Yesus menerangi orang banyak yang lalai itu sesudah ia berdiri, sehingga mereka ditinggalkan dalam kegelapan pekat. Mereka yang berdiri ketika Yesus berdiri tetap mengarahkan mata mereka kepadanya ketika ia meninggalkan tahta itu dan membawa mereka keluar tidak jauh dari sana. Dalam Ka'bah ada dua bilik, yaitu bilik suci dan bilik maha suci atau maha kudus. Di dalam bilik maha kudus terdapat tabut perjanjian. Tutupnya disebut tutup pendamaian atau mercy seat. Nah, Nyonya White melihat Bapa masuk ke bilik yang maha kudus atau maha suci. Maka artinya sebelumnya Bapa duduk di bilik yang kudus atau bilik yang suci. Dan saat Bapa masuk ke dalam tempat yang maha kudus, ia duduk di sana, yaitu duduk di atas tahta rahmat atau mercy seat. Lalu, kemudian ia, yaitu Yesus, mengangkat tangan kanannya, dan kami mendengar suaranya yang merdu mengatakan, tunggu di sini, aku hendak pergi kepada Bapakku untuk menerima kerjaan itu. Jagalah supaya jubahmu tak bercacat, dan dalam waktu yang singkat aku akan kembali dari pesta nikah, lalu menerima kamu datang kepadaku sendiri. Kemudian sebuah kereta awan dengan roda-rodanya yang bagaikan api yang menyala-nyala, dikelilingi para malaikat, datang ke tempat Yesus berada. Ia naik ke dalam kereta itu dan dibawa ke tempat yang maha kudus, di mana Bapa sedang duduk. Di sana saya memandang Yesus, imam besar itu, berdiri di hadapan Bapa. Pada keliman jubahnya terdapat sebuah giring-giring dan sebuah delima, dan seterusnya. Yesus juga berdiri dari tahta yang terdapat dalam bilik suci dan pergi masuk ke dalam bilik yang maha kudus, menjadi pengantara antara manusia dan Allah. Jadi, Bapa berdiri dan tinggalkan tahta, Anak berdiri dan tinggalkan tahta, yaitu tahta yang terdapat di sebelah utara bilik suci. Itulah tahta yang dilambangkan dengan meja roti sajian. Meja roti sajian itu adalah tahta Bapa di sebelah utara, dan di atasnya duduklah Bapa dan Anaknya. Itu sebabnya ada dua bingkai atau dua mahkota dan ada dua tumpuk roti. Nah, sekarang apa yang terjadi dengan tahta tersebut? Saat Bapa dan Anak berdiri dan meninggalkannya, tahta dalam bilik suci itu menjadi kosong. Apa yang terjadi dengan tahta kosong tersebut? Dikatakan, mereka yang berdiri dengan Yesus akan menyampaikan iman mereka kepadanya di dalam tempat yang maha suci dan berdoa, Bapakku, berilah kami roh-Mu. Kemudian Yesus menghembuskan Roh Kudus ke atas mereka. Dalam hembusan itu terdapat terang, kuasa, dan kasih yang limpah, sukacita, serta damai. Saya menoleh untuk melihat kepada rombongan yang masih sujud di hadapan tahta itu, yaitu tahta dalam bilik suci yang sudah kosong. Mereka tidak mengetahui bahwa Yesus sudah meninggalkannya. Setan muncul di tahta itu, yaitu tahta kosong, berusaha menjalankan pekerjaan Allah. Saya melihat mereka memandang ke tahta itu dan berdoa, Bapa, berilah kami roh-Mu itu. Setan kemudian mengembuskan kepada mereka suatu pengaruh yang najis. Di dalamnya terdapat terang dan kuasa besar, tetapi tidak ada kasih yang manis, sukacita, dan damai. Tujuan setan adalah tetap menipu mereka dan menyeret mereka ke belakang serta menipu anak-anak Allah. Adalah tujuan setan untuk mencoba mengambil tempat Kristus. Dan umat tidak menyadarinya. Setan mengambil peran pengantara. Itulah yang digambarkan dengan tahta kosong itu. Memang tahta dalam bilik suci itu adalah tahta pengantaran Yesus. Tetapi itu hanya berlaku sampai 2300 hari berakhir. Begitu 2300 hari berakhir, proses pengantaraan beralih dari bilik suci ke bilik maha suci, di mana tidak hanya ada pengampunan dosa, tetapi ada proses penghapusan dosa. Inilah pentingnya hari pendamaian.
Dari penjelasan Alkitab dan nubuat, saudara bisa lihat bahwa doktrin Ka'bah mengajarkan tentang adanya Allah Bapa dan Anaknya. Doktrin Ka'bah tidak ada mengajarkan Trinitas. Inilah pentingnya kita belajar doktrin Ka'bah dengan benar, sebab doktrin Ka'bah berhubungan erat dengan pekabaran 3 malaikat, khususnya siapa Allah yang kita sembah. Renungan pagi hari ini berkata dalam Maranatha halaman 247 paragraf 4. Iman kita mengenai pekabaran malaikat pertama, kedua, dan ketiga adalah benar. Penanda besar yang telah kita lalui tidak dapat digoyahkan. Walaupun pasukan neraka berusaha mencabutnya dari dasar dan bersukacita dalam pikiran bahwa mereka telah berhasil, namun mereka tidak berhasil. Pilar-pilar kebenaran ini berdiri teguh seperti bukit-bukit kekal, tidak tergoyahkan oleh semua usaha manusia yang bergabung dengan setan dan pasukannya. Kita dapat belajar banyak dan harus terus-menerus menyelidiki kitab suci untuk melihat apakah hal-hal ini benar adanya. Walaupun setan berusaha mengambil peran Yesus sebagai pengantara pada tahta kosong tersebut, sepertinya berhasil, tetapi tidak. Sebab masih ada umat-umat Allah yang menuruti perintah-perintah Allah dan iman kepada Yesus, sehingga pilar-pilar kebenaran tetap berdiri teguh, tidak tergoyahkan. Karenanya saudaraku dalam Tuhan, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran 2300 pagi dan petang, yang umumnya umat gereja Advent yang sekarang ini sudah pahami. Namun sayangnya tidak diajarkan kepada mereka bahwa pada akhir 2300 pagi dan petang itu kepada Nyonya White telah ditunjukkan bahwa hanya ada Bapa dan Anaknya. Dan tahta di mana mereka duduk yang berada di sebelah utara, itulah yang dilambangkan dengan meja roti sajian. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh Anak-Mu dalam hidup ini, agar kami semua yang belajar doktrin Ka'bah dituntun dalam seluruh kebenaran, yaitu doktrin Ka'bah sama sekali tidak mengajarkan Trinitas, tetapi malah menyatakan dengan jelas siapa Allah yang disembah, yaitu Bapa, dan Dia mempunyai seorang anak yang adalah juru selamat kami. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan juru selamat kami. Amin.